Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan menjelaskan salah satu jenis sistem operasi yaitu CentOS. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Veneria Nanda Putri dengan NIM 2008 30048. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan fungsi dari CentOS. Oke, kita langsung mulai saja. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah CentOS. CentOS merupakan singkatan dari Community Enterprise Operating System yang dikembangkan oleh sebuah komunitas kontributor dan pengguna sistem operasi Linux. Pengguna tipikal CentOS adalah organisasi dan individu yang tidak terlalu membutuhkan layanan khusus atau strong commercial support untuk menjalankan sistemnya dengan sukses. Pada bulan Juni 2006, para pengembang utama distro Tahu Linux, Cloning RHEL, mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan proyek tersebut dan menggantinya menjadi CentOS Development. Para pengguna Tahu Linux kemudian berimigrasi menggunakan rilis CentOS yaitu Yum Update. Di bulan Juli 2009, baru diketahui bahwa pendiri CentOS, Lance Davis, telah menghilang sejak 2008. Lance Davis telah menghentikan kontribusinya terhadap proyek tersebut, namun tetap memegang kewenangan atas registrasi domain CentOS dan akun PayPal. Pada bulan Agustus 2009, tim CentOS melaporkan telah berhasil menghubungi Davis dan mengambil alih kewenangan atas domain CentOS Info dan CentOS.org. Di bulan Juli 2010, popularitas CentOS meningkat tajam, melompati Debian sebagai distribusi Linux terpopuler untuk server web. Digunakan hampir 30% dari total keseluruhan server web berbasis Linux. Walaupun begitu, Debian mendapatkan kembali posisinya pada Januari 2012. CentOS merupakan 100% kompatibel dengan Red Hat Enterprise Linux atau RHL karena merupakan kembaran dari distro tersebut dan full compliance dengan persyaratan redistribusi Red Hat. Dalam kondisi normal, tidak akan ada tambahan patch terhadap paket-paket yang didapat dari distribusi asalnya. Perubahan paling mendasar akan dibuat agar sesuai dengan kebijakan pembuatan distribusi asal berkaitan dengan merek, dagang nama, dan logo. Perubahan lain-lain akan selalu dijelaskan dalam release notes untuk masing-masing produk CentOS. CentOS ditargetkan untuk siapa saja yang membutuhkan stabilitas Enterprise Class Operating System Stability tanpa biaya lisensi dan subscription atau layanan dukungan bila tidak dibutuhkan sertifikasi maupun dukungan dari Red Hat. Pengguna dan komunitas CentOS diklaim aktif dan tumbuh pesat, sementara pengembangannya menanggapi dengan rebuild yang cepat, menyediakan errata patch case, dan extensive mirror network. Pengembangan yang responsif dengan multiple free support avenues termasuk IRC chat, mailing list, forums, dan FAQ. CentOS a Linux distribution dibuat dengan mengcompile ulang source Red Hat Enterprise Linux 5.3. Kemampuan penuh dari Red Hat adalah kelebihan dan ditambah free dari distro ini menjadikan distro ini distro yang handal digunakan untuk desktop ataupun server.
Fase sistem penyediaan solusi sistem berbasis open source yang sudah lebih dari 7 tahun menggunakan distribusi Red Hat maupun turunannya mulai awal tahun 2008 telah menggunakan CentOS, selain Debian sebagai distribusi standar untuk para kliennya. Kontrol pengguna dan kelompok adalah elemen inti dari sistem Hat Enterprise Linux Red administrasi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi CentOS. CentOS atau Community Enterprise Operating System adalah sebuah distribusi Linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan platform komputasi berkelas enterprise yang memiliki kompatibilitas kode biner sepenuhnya dengan kode sumber yang menjadi induknya. Red Hat Enterprise Linux atau RHL. CentOS juga memberikan kemudahan dan kebebasan menggunakan platform komputasi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya akan mempersilakan teman saya untuk menjelaskan spesifikasi dari CentOS. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dari CentOS, yaitu dari CentOS OS 4, OS 5, dan OS 6. Pembaruannya itu dari OS 4 29 Februari 2009. Kemudian untuk OS 5 itu dari kuartal 1 2014 dan OS 6 dari kuartal 2 2017. Kemudian untuk paket pemeliharaannya itu di tanggal 29 Februari 2012 untuk CentOS 4, untuk CentOS 5-nya yang OS 5 itu di tanggal 31 Maret 2017 dan yang OS 6 itu tanggal 30 November 2020. Kemudian ini adalah arsitektur dari CentOS itu sendiri, dari CentOS OS 4, OS 5, dan OS 6. Ini yang saat ini sering digunakan ya, versi-versinya ya. Mungkin bisa dilihat sendiri. Untuk OS 6 itu lebih banyak mendukung untuk yang ke spesifikasi yang lebih lama. Tapi untuk CentOS OS 5 ke atas itu itu mendukung untuk yang terbaru. Kemudian dari ini CPU memori atau file system dari CentOS 4 itu maksimum. Ini ada maksimum CPU logis untuk CentOS 4, OS 4, dan OS 5, dan OS 6. Kemudian memori maksimumnya juga ini bisa dilihat. Ini penggunaan dari memori tersebut ya. Kemudian ini file system dari folder untuk CentOS. Yang paling sebelah kiri ini untuk OS versi ke-4. Kemudian untuk yang OS ke-5 ini untuk versi yang kelima. Yang tengah ini untuk versi OS yang kelima. Dan kemudian yang OS ke-6 ini yang paling kanan sendiri. Mungkin bisa dilihat sendiri. Ini ada ukuran maksimum, terus ukuran file system, kemudian ukuran maksimumnya, maksimum file, maksimum ukuran booting atau BIOS-nya, maksimum ukuran bootingnya, EV, juga alat virtual maksimumnya. Dan ini persyaratan minimum yang disarankan. Dan untuk CentOS OS 4 itu paling kiri ya, itu ruang disknya kan paling sedikit sendiri tuh 18 MB. Kemudian untuk yang CentOS 5 itu ukuran hard disknya itu 1,2 GB. Kemudian untuk paling kanan sendiri yang OS 6 itu 2 GB. Ini untuk AMV virtualisasinya. Jadi untuk OS 6.4 sendiri itu tidak mendukung virtualisasi atau AMV virtualisasinya, hanya mendukung untuk CentOS OS versi ke-5 dan 5 ke atas. Dan ini OS untuk fitur to kernel system server dan kliennya. Ini kernel dari OS 4 itu udah Linux 2.6.9, jadi ini masih agak lama versi Linuxnya. Untuk versi OS yang 5 dan 6 ini udah mulai masuk yang terbaru. Untuk bahasa yang didukung itu ada 15, 19, dan 22.
mungkin bisa dilihat juga mungkin. Kemudian ini jenis-jenis dari CentOS itu sendiri. Yang pertama itu adalah CentOS versi yang kedua. Nah, ini tanggal rilisnya tanggal 14 Mei 2004. Kemudian ada CentOS versi 3.1 itu tanggal 19 Maret 2004. Kemudian ada yang 3.4 server CD ini versi server ini itu tanggal 23 Januari 2005. Kemudian ada 3.7 ini tanggal 19 April 2006. Kemudian untuk versi yang 3.8 ini tanggal 25 Agustus 2006. Ini versi servernya ini 4.3 ini tanggal 30 Mei 2006. Kemudian untuk versi 4.6 itu ada tanggal 16 Desember 2005. Untuk versi 4.7 nya itu dirilis tanggal 13 September 2008. Ini versi 5 nya itu dirilis tanggal 12 April 2007. Versi 5.1 nya ini tanggal 2 Desember 2007. Kemudian untuk yang live ini start langsung ya 5.1 ini ya itu tanggal 18 Februari 2008. Kemudian 5.2 ini tanggal 24 Juni 2008. Untuk versi 5 ini 14 Mei 2010. Dan sebenarnya ada lagi versi 6 tapi saya lupa taruh di Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang CentOS atau Cent Operating System. Di sini saya akan membahas fitur dari CentOS. Di sini saya mengambil contoh CentOS 8 Linux ya. Untuk fitur yang pertama, CentOS 8 mendukung GES atau VM booting aman yang menggunakan gambar yang ditandatangani secara kriptografi untuk memastikan integritas. Kemudian kedua, perlu menggunakan perintah NMCLI untuk melakukan federasi jaringan melalui Network Manager. Yang ketiga, manajemen dan dukungan memori yang ditingkatkan. Misalnya, CentOS 8 menyediakan dukungan untuk pengelamatan memori virtual yang 32 bit, sini 100 atau 128 PIB, dan pengelamatan memori fisik 52 bit hingga 4 PIB RAM. Kemudian yang keempat, crash dump dapat menangkap trash kernel selama semua phase booting yang tidak memungkinkan pada CentOS Linux Studio. Kemudian yang kelima, penjadwalan proses membuat banyak peningkatan, juga termasuk penjadwalan proses tenggat waktu baru. Kemudian fitur yang ke-6 ke-7 dapat menginstal dan memboot dari modul memori inline ganda yang tidak mudah menguap atau NFDIMM. Kemudian yang ke-8, NFTables adalah kerangka kerja oleh proyek NetFilter yang menyediakan penyaringan paket terjemahan alamat jaringan atau NAT dan paket manggil lainnya. Ini adalah backend verbal default pada CentOS 8. Kemudian ke-9, Crony adalah implementasi serbaguna dari Network Time Protocol atau NTP. Itu dapat menyinkronkan jam sistem dengan server NTP dan default pada CentOS 8 NTP yang lama hilang. Kemudian yang ke-10, Lux 2 untuk menyimpan terenkripsi di CentOS 8. Adapun di sini tidak ditampilkan fitur lain dari CentOS 8, yaitu fitur tambahannya yaitu base OS dan upstream, di mana base OS menyediakan bagian-bagian dari distribusi yang memberi Anda repository menjalankan user space pada perangkat keras fisik mesin virtual, contohnya cloud atau wadah. Sedangkan aliran aplikasi upstream menyediakan semua aplikasi yang memungkinkan Anda menjalankan di user space yang diberikan. Repository tambahan menyediakan perangkat lunak lain yang memiliki spesialisasi. Itu saja pembahasan dari fitur. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Di sini saya lanjut menjelaskan tentang kelebihan CentOS. Yang pertama, kelebihan dari CentOS ini sangat kompatibel dengan Red Hat. Yang kedua, satu-satunya OS freeware yang didukung resmi oleh cPanel. Yang ketiga, infrastruktur berbasis komunitas. Yang keempat,
OS freeware yang handal untuk skala enterprise. Yang kelima, support jangka panjang dari para develop. Yang keenam, pengembang yang aktif. Yang ketujuh, manajemen yang terbuka. Yang kedelapan, mudah dipelihara. Selanjutnya, kekurangan CentOS. Yang pertama, tampilan website CentOS kurang menarik. Yang kedua, kurangnya dokumentasi mengenai CentOS. Yang keempat, kurangnya dokumentasi mengenai CentOS secara khusus. Yang keempat, kata enterprise membuat para pemula menjadi takut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu tentang tampilan dari aplikasi CentOS ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella Yunita Azari, NIM 2008 30033 dari kelas 3B. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Tampilan daftar pada aplikasi CentOS. Dalam penggunaan CentOS atau distro lain untuk VPS biasanya memakai teks berwarna hitam atau putih saja, tapi belum tentu kita tahu apa aja isinya, apalagi tidak ada tampilan grafis atau icon. Keunggulan Linux itu salah satunya adalah pada manajemen aplikasinya. Untuk menginstal aplikasi baru, kita tinggal mengetikkan perintah dan kalau memang tersedia dari repositorinya akan terpasangkan. Tapi dibalik kemudahannya, kadang kita sendiri lupa apa yang pernah diinstal dalam CentOS atau dari keluarga distronya seperti RHEL, Fedora dan sebagainya. Ada caranya untuk menampilkan semua aplikasi yang terinstal dan tidak ada yang rumit kok. Metode pertama, kita akan memanfaatkan RPM, Red Hat Packaging Manager. Jalankan perintah seperti berikut. Ini adalah salah satu gambar dari aplikasi CentOS. Salah satunya yaitu perintahnya dengan berwarna hitam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.